Malakala, apa yang terjadi kalau sebuah situs kubur batu dari zaman Megalitikum yang baru semalam ditemukan di pagi harinya, isi kubur batunya hilang alias dicuri? Ya, inilah yang terjadi di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Memang ya, sepertinya ada keterlambatan atas pelaporan temuan ini oleh warga. Apalagi kalau saat penemuan banyak pihak yang sudah mengetahui dulu dan mereka bukanlah pihak berwajib atas temuan itu. Misal kepala desa, pihak dinas kebudayaan, atau dari pelestarian kebudayaan. Inilah pihak-pihak yang aku maksud pihak berwajib atas temuan tersebut. Di zaman aku kuliah saja, saat praktek ekskavasi di situs Masjid Gede Kauman, Bantul, kami sudah diwanti-wanti oleh para dosen. Yakni malam sebelum dilaksanakan ekskavasi, kami dilarang menyebar ke siapapun atas apa yang akan kami temukan di kotak galian. Kenapa? Karena ada potensi temuan kami di lapangan bisa dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kata dosen, beberapa angkatan sebelumku pernah melaksanakan ekskavasi, berhasil menemukan sebuah arca. Nah, karena saat mereka pulang dan menceritakan kepada warga sekitar, pagi harinya arca tersebut hilang dari kotak penggalian. Ya, begitulah. Ada risiko besar jika sebuah data hasil ekskavasi diekspos pada waktu yang salah. Seperti kejadian yang ada di Kabupaten Bondowoso ini. Lalu bagaimana detail cerita dari penemuan dan penjarahan makam dari zaman Megalitikum ini? Mari kita bahas di Cagar Budaya Dalam Berita bersama aku, Ganesandra, si arkeolog Indi. Hanya di Kitab Pela. Jangan lupa subscribe. Penemuan dua lorong kubur bilik di desa Dauhan, Sucolor. Arena Mija ya. Jadi penemuan struktur kubur batu peninggalan era Megalitikum di Bondowoso, Jawa Timur menjadi perhatian besar bagi para arkeolog dan masyarakat lokal. Namun harapan untuk mengungkap lebih jauh sejarah situs ini berubah menjadi kekecewaan setelah beberapa bagian dari temuan tersebut dicuri hanya beberapa jam setelah penemuannya dilaporkan. Penemuan struktur berbentuk lempeng batu kubur ini pertama kali dilaporkan kepada juru pelihara situs sejarah setempat pada malam hari, setelah sebelumnya sempat dibiarkan tanpa pengawasan dan pelaporan. Heri Kusdaryanto, Kasih Sejarah dan Kepubakalaan dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga atau Disparbudpora Bondowoso mengungkapkan bahwa laporan tersebut terlambat disampaikan. Akibatnya, ketika tim ahli mendatangi lokasi keesokan harinya, sebagian isi batu kubur tersebut sudah hilang. Juru pelihara mengabarkan bahwa struktur batu kubur telah dijarah. Saat kami tiba di lokasi, beberapa benda di dalamnya sudah tidak ada. Jelas Pak Heri pada Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan observasi awal, bagian bawah struktur kubur yang masih berada dalam lumpur menyulitkan tim untuk mengetahui keseluruhan isi yang mungkin tersimpan di dalamnya. Namun dari temuan serupa di daerah lain, biasanya kubur batu era Megalitikum menyimpan bekal kubur berupa perhiasan emas, keris, mata uang kepeng, manik-manik, dan benda-benda berharga lainnya. Pihaknya berhasil menemukan 2 butir manik-manik berwarna hijau atau dikenal dalam istilah arkeologi yakni manik muti salah. Sering dijumpai di kubur-kubur batu yang ada di Jawa Timur. Heri juga menjelaskan bahwa pihaknya belum berencana melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Saat ini fokus mereka adalah memastikan status temuan dan penyelamatan sisa-sisa artefak yang mungkin masih ada di lokasi tersebut.
Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Kubur batu merupakan salah satu peninggalan penting dari masa Megalitikum, sebuah era prasejarah yang ditandai dengan penggunaan batu besar sebagai elemen utama dalam budaya dan kepercayaan masyarakat. Di Indonesia, temuan macam ini umumnya berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi individu atau kelompok tertentu, seringkali dikaitkan dengan sistem kepercayaan animisme-dinamisme. Bondowoso atau Kabupaten Bondowoso yang juga dikenal sebagai Kota Seribu Megalit memiliki banyak peninggalan serupa. Situs-situs megalit seperti Batu Kenong, Menhir, dan Dormen sering ditemukan di kawasan ini. Penemuan terbaru ini menambah panjang daftar warisan budaya yang membuktikan pentingnya Bondowoso sebagai pusat aktivitas manusia prasejarah. Namun keberadaan barang-barang berharga di dalam kubur seringkali menjadi sasaran empuk bagi para penjara. Barang-barang seperti emas, manik-manik, dan keris kuno tidak hanya memiliki nilai historis tetapi juga nilai ekonomis yang tinggi, menjadikannya target utama bagi pencuri. Penjarahan situs arkeologi bukanlah kasus baru di Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan warisan budaya, banyak situs sejarah yang belum mendapatkan perlindungan memadai. Beberapa faktor utama yang memicu penjarahan meliputi: pertama, kurangnya pengawasan. Banyak situs sejarah yang ditemukan di daerah terpencil sehingga sulit diawasi secara terus-menerus. 2. Keterlambatan pelaporan. Kasus di Bondowoso menunjukkan betapa pentingnya pelaporan segera setelah penemuan. 3. Kejelasan status hukum temuan. Dalam beberapa kasus, tidak adanya kejelasan mengenai status hukum sebuah situs atau benda purbakala mempersulit upaya perlindungan. Nomor 4. Pasar gelap antik. Permintaan tinggi terhadap artefak kuno di pasar gelap, baik domestik maupun internasional, menjadikan pendorong utama penjarahan. Walau sampai sekarang selain manik-manik, aku nggak tahu temuan lain apalagi yang sebenarnya ada di dalam kubur batu ini. Data dari Direktorat Jenderal Kebudayaan menunjukkan bahwa antara tahun 2015 hingga tahun 2022, lebih dari 300 artefak dilaporkan hilang akibat penjarahan. Sebagian besar kasus ini tidak pernah terungkap karena minimnya saksi dan bukti. Waduh, padahal nyuri cagar budaya dan dijual ke penadah atau kolektor nggak pernah laku mahal. Kalau sabar sedikit aja, secara undang-undang negara harus memberikan imbalan atas penemuan tersebut. Kamu bisa cek di videoku yang ini tentang pemberian kompensasi atau imbalan atas penemuan cagar budaya. Termasuk yang di Bondowoso ini, menurut Heri Kusdaryanto tadi, selaku Kasih Sejarah dan Kepurbakalaan Dispar Budpora Bondowoso, menyatakan akan ada kompensasi atas penemuan tersebut. Tentunya setelah upaya pengamanan situs dilakukan oleh Dispar Budpora Bondowoso. Nah lalu, untuk mencegah kasus serupa terulang, beberapa langkah perlindungan dapat dilakukan. Di antaranya, pertama, peningkatan kesadaran masyarakat. Edukasi tentang pentingnya warisan budaya dapat meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap situs sejarah. 2. Pelaporan yang cepat. Temuan artefak harus segera dilaporkan kepada pihak berwenang untuk mencegah potensi kerusakan dan pencurian. 3. Peningkatan keamanan. Penempatan petugas keamanan atau pemasangan sistem pengawasan di lokasi penemuan dapat mengurangi risiko penjarahan. 4. Kerjasama dengan polisi. Meski fokus utama adalah pelestarian situs, kerjasama dengan pihak kepolisian diperlukan untuk menangani situs pencurian artefak. 5. Digitalisasi dan inventarisasi. Dokumentasi berupa foto, video, atau model 3 dimensi dapat membantu memastikan bahwa data tentang artefak tetap tersedia meski benda fisiknya hilang. Kasus penjarahan di Bondowoso seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelestarian warisan budaya. Sebagai salah satu daerah dengan kekayaan budaya yang melimpah, Bondowoso membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat untuk melindungi situs-situs sejarahnya. Penemuan ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara masyarakat lokal, arkeolog, dan pemerintah daerah.
Jika semua pihak dapat bekerja sama dengan baik, kasus-kasus penjarahan dapat diminimalkan dan warisan budaya dapat dilestarikan untuk generasi mendatang. Nah, itu tadi Balakala berita tentang penemuan dan pencurian di situs makam megalitikum di Bondowoso. Gimana menurutmu? Tulis aja di kolom komentar. Aku Ganesandra, si arkeolog Indi undur diri. Jangan lupa subscribe.